firman-Mu. Dengan hati yang selebar-lebarnya kami buka untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan bersyukur kami sambut firman Allah. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita kembali ke tempat duduk kita. Kita duduk semuanya menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Sangat sungguh luar biasa, saudara, kita sudah memasuki di bulan September ini. Sebagaimana janji Tuhan dalam tahun ini bagi kita adalah tahun pengarah, tahun batu penjuru, di mana Tuhan berjanji akan membuat semua arah menjadi jelas dalam tahun ini. Kita tetap menantikan janji Allah dengan sabar, karena apa yang dijanjikan Allah pasti digenapinya. Seperti Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, yang begitu lama Abraham menantikan janji Allah. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang di langit banyaknya. Dan Tuhan menggenapi semuanya itu. Nah saudara, demikian juga janji Tuhan kita tetap menantikan dengan sabar dan dengan bertekun bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari firman Tuhan dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 15. Kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 40, kebangkitan tubuh. Ayat 35, demikianlah firman Allah. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, di sini sangat jelas dikatakan firman Tuhan bagaimana manusia ini akan diberikan tubuh yang baru pada saat meninggalkan dunia ini. Pada saat meninggalkan dunia ini, maka manusia akan diberikan tubuh yang baru. Kalau mereka berkenan dan memang sudah menerima keselamatan, maka dia akan diberikan tubuh yang baru yang dari sorga untuk hidup selamanya di sorga. Nah, ini diberikan Tuhan sebagai contoh seperti menanam biji tanaman. Tuhan katakan sama seperti tanaman yang ditanam itu bijinya. Seperti kita misalnya menanam biji kacang. Kalau kita tanam kacang, kita tidak menanamnya dengan kulitnya ataupun lengkap dengan daunnya, tidak. Tetapi kita menanamnya
hanya biji kacang tersebut. Tetapi lihat setelah dia tumbuh, Allah memberi dia tubuhnya seperti yang Tuhan ciptakan. Datang sendiri tubuhnya dari mana? Tuhan yang memberikan tubuh yang baru itu kepada kacang itu, kepada tanaman yang kita tanam itu. Tetapi biji yang ditanam, dia mati terlebih dahulu di dalam tanah saat kita tanam, baru dia tumbuh hidup. Demikianlah manusia yang akan diberikan suatu tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Ia memberikannya tiap-tiap biji itu tubuhnya sendiri. Demikian juga manusia diberikan tubuh yang baru. Nah, saudara, di sini kita perlu mengetahui supaya akhir daripada hidup setelah di dunia dan meninggalkan dunia ini, maka bukan tubuh yang kita pakai sekarang ini nanti yang kita bawa pulang ke sorga kalau kita sudah memiliki kepastian ke sorga. Tetapi kan banyak orang, manusia yang belum memiliki kepastian ke sorga. Bahkan akan masih banyak orang yang akan ke neraka, yang belum jelas keselamatannya ke sorga atau ke neraka. Nah, sekalipun dia nanti setelah meninggalkan dunia ini dia ke neraka, tetap dia diberikan tubuh yang baru. Tetapi tubuh yang baru itu untuk dipakainya dalam penghukuman yang kekal di neraka. Bukan dagingnya yang dibawanya ke neraka. Karena daging itu, daging manusia itu setelah mati akan kembali menjadi tanah. Tetapi tubuh yang baru diberikan padanya untuk dipakainya masuk ke dalam neraka kalau dia tidak mendapatkan tempat di sorga. Karena Alkitab sudah menjelaskan bagaimanakah seorang itu untuk bisa menerima keselamatan, untuk bisa masuk ke dalam sorga. Alkitab sudah memberikan aturan dan persyaratan bagaimanakah seseorang untuk bisa sampai ke sorga. Tinggal kita mengetahuinya dari Alkitab dan mentaatinya. Apa yang menjadi aturannya, maka kita akan ke sorga. Nah, saudara, dan kita setelah meninggalkan dunia ini, kita akan ke sorga dengan diberikan tubuh yang baru. Nah, kita bisa melihat contoh seperti Musa. Ada juga manusia yang tidak melalui kematian untuk dibawa ke sorga, untuk masuk ke sorga. Contohnya yang tidak melalui kematian di dunia ini, dia dibawa ke sorga. Salah satunya adalah Musa. Yang kedua adalah Elia. Musa itu tidak melalui kematian pulang ke sorga. Dia langsung diangkat Tuhan, langsung diubah seketika tubuhnya dan diangkat langsung masuk ke sorga. Dan itu punya bukti yang jelas. Walaupun kubur Musa tidak ditemukan, tidak ada kubur Musa, dan dia benar-benar sudah ada di sorga. Dan itu punya bukti. Buktinya yaitu pada waktu Yesus masih ada di dunia, melayani sebagai manusia, dan pada waktu Yesus berdoa di sebuah bukit, di situ Tuhan Yesus didatangi oleh
Musa dan Elia. Jadi sangat jelas buktinya di sini bahwa Musa itu ada di sorga dan dia bisa datang menjumpai Yesus pada waktu itu ketika Yesus sedang berdoa di atas bukit. Dan itu disaksikan, dilihat jelas oleh muridnya. Terutama Petrus sangat jelas melihat dan mengenal bahwa waktu Yesus berdoa di atas bukit itu, Petrus melihat Musa, malaikat Musa ada di sebelah Yesus datang pada waktu itu. Dan juga Elia juga ada di sebelah Yesus datang pada waktu itu. Jadi dari sini sangat jelas buktinya bahwa Musa itu benar-benar ada di sorga. Nah, kemudian yang kedua Elia. Elia ini tidak melalui kematian juga pergi ke sorga, yaitu dengan diterbangkan kereta sorga, langsung dibawa, dijemput dengan kereta sorga dan langsung dibawa terbang ke sorga. Nah, ini juga ada buktinya, yaitu ketika Elia hadir karena mau menjumpai Yesus di bumi pada waktu Yesus berdoa di atas bukit itu. Petrus yang melihat dengan jelas, Petrus masih hidup dan bisa jadi saksi waktu itu. Dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada berapa orang mereka melihat ada malaikat Elia datang dari sorga, berdiri di samping Yesus. Jadi sangat jelas bahwa waktu Elia diterbangkan dengan kereta sorga, dibawa pulang ke sorga, dan memang benar Elia ada di sorga. Zamannya Musa dan zamannya Elia ke zamannya Yesus, waktu Yesus menjadi manusia melayani di bumi, itu sangat jauh selang waktunya. Dan berarti Elia dan Musa benar-benar sudah berada di sorga. Dan pada waktu itu datang menjumpai Yesus di atas bukit itu ketika Yesus sedang berdoa. Dan dilihat langsung oleh mata murid-murid itu bahwa Elia dan Musa hadir di samping Yesus pada waktu itu. Jadi ini sangat jelas, sorga itu bukanlah hayalan. Tuhan Allah yang berdiam di sorga itu bukanlah hayalan, tetapi nyata adanya. Saudara, sorga itu nyata. Ada di sana para pendahulu yang sudah hidupnya berkenan dan layak diselamatkan masuk ke dalam sorga. Yang mereka lebih dahulu ada di sana dan mereka hidup di sana. Dan terbukti mereka bisa datang menjumpai Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus sedang berdoa di bumi, di atas bukit itu. Dan karena ada sesuatu yang perlu pastinya, makanya Musa dan Elia waktu itu datang di samping Yesus. Saudara, dari sinilah kita ketahui apa yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 15 ini. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya. Bahkan saya yakin percaya bukan hanya ada orang yang bertanya-tanya, pasti banyak yang bertanya. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bayangkan saudara, banyak orang bertanya ini. Karena dia tidak mengerti. Bagaimanakah orang bisa dibangkitkan? Mereka bertanya. Saudara, Alkitab menjawab. Di dalam ayat 36 dikatakan, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan yang engkau taburkan bukanlah
tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain seperti biji kacang, misalnya kacang tanah. Apakah kita ketika menanam biji kacang tanah itu lengkap pakai kulitnya? Tidak. Hanya biji kacang itu yang ditanam. Tetapi kenapa dia setelah tumbuh, dia sudah lengkap dengan bajunya, dengan kulitnya. Itu Tuhan yang memberikan tubuh yang baru baginya. Maka di ayat 38 dikatakan, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Yang ditanam kacang, maka setelah tumbuh, maka kulit kacang itu yang adalah tubuhnya sendiri ada menjadi bersama dengan kacang itu. Dan demikian juga manusia. Tubuhnya sendiri itu juga nanti diberikan Tuhan kepadanya. Tapi tubuhnya yang sudah buatan sorga. Yang tubuh yang diberikan Allah. Jadi sama seperti tubuh kita, daging ini juga tubuhnya. Tetapi tubuh yang bukan berasal dari tanah lagi. Tetapi berasal dari sorga. Tubuh yang baru. Yang dari sorga, yang sama seperti bentuk tubuh kita. Jadi bukan tubuh yang lain bentuknya. Biji kacang yang ditanam, maka tubuhnya diberikan Tuhan, kulitnya yang adalah tubuhnya itu sama tubuh kacang tanah. Kalau biji kacang tanah yang ditanam, bukan ditanam biji kacang tanah lalu dikasih kulitnya biji kacang hijau. Bukan. Misalnya biji kacang hijau itu kulitnya beda, tubuhnya beda. Biji kacang tanah pun tubuhnya beda. Tapi ketika biji kacang tanah yang kita tanam, maka kulit kacang tanah yang diberikan Tuhan, karena itu tubuhnya. Demikian juga tubuh kita. Ketika anak manusia meninggalkan dunia ini, kalau melalui kematian dan dia sudah menerima, memiliki kepastian akan keselamatannya, sudah memiliki Yesus dalam hidupnya secara pribadi, maka dia akan meninggalkan dunia ini. Maka nanti tubuhnya yang baru, yang persis seperti tubuhnya, mukanya sama, maka diberikan tubuh yang baru, yang sama seperti tubuhnya. Seperti tubuhnya yang lama itu, yang terbuat dari debu tanah itu. Diberikanlah tubuh yang baru yang dari sorga. Maka itulah yang dipakainya hidup selamanya di sorga. Dan itu di tubuh yang diberikan itu tubuh yang kekal. Kalau dia masuk neraka pun tetap tubuh yang kekal itu yang diberikan padanya. Tapi dia untuk dipakainya di neraka, saudara. Dan dia bisa tetap merasakan panasnya bakaran api neraka itu. Demikian juga kita bisa merasakan bahagianya di sorga itu. Dengan tubuh yang diberikan. Tubuh sorga yang bisa merasakan kebahagiaan di sorga itu. Nah saudara, demikianlah manusia itu ketika pulang ke sorga. Ataupun yang belum terselamatkan, dia pulang ke neraka. Dia pergi ke neraka. Nah di sini dikatakan di ayat 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi bukan ditanam biji kacang tanah lalu muncul tumbuh jadinya tubuhnya jadi kulit kacang hijau. Tidak, saudara. Tubuhnya sendiri.
Dia sudah pakai baju ketika tubuh kacang itu. Udah pakai kulit dia. Nah, ke ayat 39, bukan semua daging sama, dijelaskan Tuhan di sini supaya bisa kita lebih memahami, lebih mengerti akan mengenai kebangkitan orang mati setelah mati. Ini bagi yang mereka mengalami kematian. Karena ada orang yang tidak mengalami kematian, langsung diangkat ke sorga seperti Musa tadi dan seperti Elia. Ada orang-orang tertentu yang diangkat Tuhan hidup-hidup ke sorga. Tetapi semua manusia yang mengalami kematian untuk kembali ke sorga ataupun mau ke neraka, dia tetap mendapatkan tubuh yang baru, yang bentuknya seperti tubuhnya juga. Tetapi tergantung dia sudah selamat atau tidak. Yang sudah selamat akan ke sorga, maka tubuhnya itu dipakainya hidup di sorga. Tetapi yang masuk ke neraka, tubuhnya yang baru itu juga dipakainya ke neraka, untuk dia menerima penyiksaan, hukuman, karena tidak ada pertobatan, tidak memiliki keselamatan. Nah, di ayat 39 dikatakan, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ya, jadi lain, saudara, beda-beda. Nah, demikian juga lah tubuh surgawi dengan tubuh duniawi. Tubuh duniawi yang berasal dari tanah, yang akan kembali ke tanah. Tetapi tubuh surgawi itu kembali ke sorga. Jadi saudara, di sini sangat jelas bahwa bagaimanakah kebangkitan tubuh itu, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, yaitu dengan dipakaikan tubuh yang baru. Itu jawabannya, dengan dipakaikan tubuh yang baru. Tubuh yang baru, kalau dia sudah ada kepastian ke sorga, maka tubuh yang baru itu dia pakai di sorga. Tubuh yang baru tadi, kalau dia tidak ada kepastian ke sorga tapi dia ke neraka, maka tubuh yang barunya itu pun dipakai juga di neraka. Jadi bagaimanakah kita supaya bisa punya kepastian ke sorga? Alkitab sudah memberikan ketentuan-ketentuannya dan syarat-syaratnya. Tidak ada keselamatan yang didapat dengan secara otomatis. Harus melalui ketentuan yang dituliskan di Alkitab, yaitu dengan menerima Yesus secara pribadi, supaya kita bisa menerima keselamatan. Sebab Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus menerima Yesus itu supaya kita pasti mendapat keselamatan. Nah, setelah kita menerima Yesus secara pribadi, baru kita Alkitab mengajari kita harus hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Tuhan, mengikut Yesus panjang hidup kita. Berdasarkan bagaimanakah hidup mengikut Yesus, Alkitab sudah menjelaskan bagaimana kita hidup di dalam Yesus, hidup dengan berpadanan dengan firman Tuhan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan. Berarti kita harus tahu firman. Sebagai pengikut Yesus harus tahu firman supaya kita tahu hidup yang berpadanan, hidup yang sesuai firman Tuhan. Jadi ada rambu-rambunya. Dunia pun punya undang-undang. Sorga juga punya undang-undang yang dituliskan di Alkitab.
Nah, mungkin saudara bertanya, kan tidak semua orang bisa mempelajari Alkitab. Oke, tetapi bisa melalui pergi beribadah untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan atau pengetahuan-pengetahuan tentang aturan-aturan hidup yang mengikut Yesus. Hidup yang berpadanan dengan firman. Karena di ibadah kita bisa mendapatkan firman yang disampaikan. Firman yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalaupun tidak semua bisa mengerti untuk mempelajari Alkitab, tapi paling tidak kita bisa membacanya, meluangkan waktu membacanya. Kalaupun tidak cukup waktu yang kita untuk membacanya di rumah, bisa melalui ibadah-ibadah ataupun pengajaran-pengajaran Alkitab yang disediakan di tempat-tempat ibadah kita. Supaya kita bisa semakin banyak mengetahui undang-undang sorga yang dituliskan di Alkitab ini. Sedangkan undang-undang dunia ini saja, dunia, negara atau bangsa punya undang-undang masing-masing sendiri-sendiri yang harus dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya, oleh warganya. Demikian juga kita kalau sudah menjadi warga sorga karena sudah menerima Yesus. Dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan kamu adalah warga kerajaan sorga. Kenapa? Karena sudah menerima Yesus. Karena kita sudah menerima Yesus dan mau mengikut Yesus, maka kita jadi warga sorga. Lalu warga sorga ini apa artinya? Kita harus hidup menurut aturan sorga. Lalu dari mana kita mengetahui aturan-aturan sorga? Dari Alkitab. Mungkin saudara berkata, tapi aku kan tidak banyak punya waktu untuk baca-baca Alkitab, mempelajari Alkitab. Mungkin bisa mendapatkannya di ibadah-ibadah. Mungkin di tempat ibadah kita ada pengajaran-pengajaran yang diberikan tentang Alkitab. Kita bisa mengikutinya. Sehingga kita semakin tahu undang-undang sorga yang dituliskan di Alkitab. Karena banyak orang mengaku mengikut Kristus, Alkitab satu ayat pun tidak tahu. Lalu bagaimana dia bisa tahu hidup sebagai pengikut Kristus? Hidup berpadanan dengan firman. Sedangkan Alkitab tidak tahu sama sekali. Nah saudara, kita wajib sebagai pengikut Kristus yang disebut anak-anak Tuhan, wajib punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Walaupun tidak harus melalui sekolah Alkitab atau kuliah Alkitab, tetapi harus punya pengetahuan. Apalagi hal-hal yang mendasar sebagai aturan-aturan sorga untuk kita hidupi di dunia ini. Itu kita bisa mengetahuinya dari Alkitab. Jadi tentu saja untuk kita bisa lebih gampang mendapatkannya, tentu saja kita lewat beribadah. Karena di situ akan disampaikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apalagi kalau ada pengajaran khusus tentang Alkitab. Itu sangat perlu. Ya. Jadi saudara, demikianlah kita supaya bisa tahu hidup sebagai pengikut Kristus. Jangan nanti karena kita tidak mengetahui Alkitab, sehingga kita tidak tahu bagaimana hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana hidup sebagai anggota-anggota kerajaan sorga yang hidup sebagai pengikut Kristus. Untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita untuk bisa tahu
hidup seperti Kristus kalau kita tidak tahu Alkitab, tidak tahu firman Tuhan. Karena Alkitab sudah meminta kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus, pengikut Yesus, anggota warga surga, kita diminta Alkitab, hiduplah menurut firman. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan firman Tuhan. Jadi pengikut Kristus harus hidup menurut firman. Jadi untuk bisa kita tahu hidup menurut firman sebagai pengikut Yesus, kita harus membaca Alkitab. Satu judul saja kita baca satu hari atau satu ayat. Saya kira kan tidak terlalu susah untuk baca satu ayat satu hari. Satu judul satu hari lebih baik lagi. Kalaupun masih kurang, ya mungkin kita mendapatkannya dari ibadah-ibadah. Di ibadah kan disampaikan khotbah tentang firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran. Berhiduplah dengan berbuat baik. Hiduplah dengan peduli sesama. Banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan lewat khotbah-khotbah di tempat-tempat ibadah kita. Jadi saudara, itu semua adalah isi Alkitab. Jadi mari kita, kalau sudah saudara udah yakin sebagai pengikut Yesus, harus hidup menurut firman Tuhan. Hiduplah menurut aturan-aturan surga. Karena ada KUHP-nya, seperti KUHP-nya dunia ini. Ada undang-undang surga untuk kita hidupi. Karena jangan nanti kita memang sudah menerima Yesus. Dan kita sudah memiliki Yesus. Karena sudah menerimanya secara pribadi dalam hati kita. Tapi karena kita kurang pengetahuan akan firman Tuhan, tidak pernah tahu tentang Alkitab. Bahkan ada orang satu ayat Alkitab pun gak ada yang dia tahu satupun. Sehingga dia tidak tahu hidup menurut firman Tuhan itu bagaimana. Bayangkan saja kalau tidak tahu dia hidup menurut firman Tuhan bagaimana, ya pasti dia hidup menurut dunia. Bagaimana hidup, tata cara hidup orang dunia itu yang diikutinya. Tapi dia tidak tahu hidup menurut firman Tuhan. Lalu bagaimana dia bisa? Nah, walaupun dia tadi sudah menerima Yesus, pernah menerima Yesus, tapi karena tidak mengerti satu pun firman Tuhan, tidak tahu bagaimana hidup menurut firman, akhirnya bisa dia tidak sampai ke surga juga. Karena kita, kalaupun kita sudah menerima Yesus secara pribadi dan punya kerinduan, keinginan untuk mengikuti Yesus, tapi kalau tidak tahu firman Tuhan, kita tidak akan tahu hidup menurut firman, menurut Yesus. Karena hidup menurut undang-undang sorga sudah dituliskan di Alkitab. Jadi kita perlu tahu Alkitab. Bukan harus menjadi pendeta, bukan harus menjadi hamba Tuhan, bukan harus menjadi orang teologi, bukan harus menjadi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani, tetapi harus tahu Alkitab. Nanti dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita melalui ibadah-ibadah, kita bisa mendapatkan pengetahuan Alkitab. Karena di dalam khotbah-khotbah di ibadah, pasti pengajaran Alkitab yang disampaikan. Ya, puji Tuhan saudara, biarlah kita semakin memahami ini, karena ini sangat penting, masalah hidup dengan tubuh yang kita pakai sekarang, dan setelah nanti mau pulang ke surga, harus dengan tubuh yang baru. Jangan setelah kita udah menerima Yesus, tapi karena nggak tahu firman Tuhan,
tidak tahu Alkitab, maka kita tidak tahu hidup seperti Yesus hidup, akhirnya bisa juga tidak sampai ke sorga. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita harus memiliki Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena Yesuslah jalan ke sorga. Yang kedua, setelah kita pun memiliki Yesus, harus hidup menurut firman. Hidup seperti Yesus, karena kita pengikut Yesus, harus hidup mengikut seperti Yesus. Berarti kalau kita supaya tahu hidup seperti Yesus itu bagaimana, harus tahu Alkitab. Jadi yang paling untuk lebih sederhananya bagaimana mengetahui Alkitab, lewat ibadah kita di gereja, supaya kita mendapatkan pengajaran lewat khotbah yang disampaikan. Apalagi kalau ada pengajaran khusus Alkitab di tempat-tempat ibadah kita. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga surga, harus hidup menurut aturan-aturan surga yang sudah dituangkan di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan Allah yang Maha Agung dan Perkasa.